Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Safri Ali Nazil Batubara dari Fakultas Arab dan Humaniora, jurusan Bahasa dan Sastra Arab, Universitas Islam Negeri Imam Bonjol Padang. Baiklah teman-teman semua, pada pertemuan kemarin kita membahas yaitu implikatur, dan kali ini kita akan membahas mengenai bahasa, di mana bahasa itu adalah alat komunikasi antara manusia, yaitu berupa simbol bunyi yang dihasilkan oleh alat ucap manusia untuk menyampaikan sesuatu. Berbahasa merupakan proses mengomunikasikan bahasa tersebut. Proses berbahasa sendiri memerlukan pikiran dan perasaan yang dilakukan oleh otak manusia untuk menghasilkan kata-kata atau kalimat yang baik dan bagus. Alat bicara yang baik akan mempermudah berbicara dengan baik, namun mereka yang memiliki kelainan fungsi otak berbicaranya tentu mempunyai kesulitan dalam berbahasa, baik produktif maupun reseptif. Inilah yang akan kita bahas atau yang disebut dengan gangguan-gangguan berbahasa. Gangguan-gangguan berbahasa tersebut sebenarnya akan sangat mempengaruhi proses berkomunikasi dan bahasa. Banyak faktor yang mempengaruhi dan menyebabkan adanya gangguan berbahasa. Kemudian faktor-faktor tersebut akan menimbulkan gangguan berbahasa. Untuk selanjutnya yaitu adalah gangguan yang pertama adalah gangguan berbicara. Berbicara merupakan aktivitas motorik yang mengandung modalitas psikis. Oleh karena itu, gangguan berbicara ini dapat dikelompokkan ke dalam dua kategori. Yang pertama adalah gangguan mekanisme berbicara. Yang kedua adalah gangguan berbicara psikogenik. Yang pertama itu adalah tadi gangguan mekanisme berbicara. Mekanisme berbicara adalah suatu proses produksi ucapan atau perkataan oleh kegiatan terpadu dari pita suara, otot-otot yang membentuk rongga mulut, serta kerongkongan dan paru-paru. Maka gangguan berbicara berdasarkan mekanismenya. Ini mekanismenya dapat dirinci menjadi gangguan berbicara akibat kelainan pada paru-paru atau pulmonal. Pada pita suara disebut dengan laringan, dan pada lidah disebut dengan langwal, dan pada rongga mulut dan kerongkongan disebut dengan resonantal. Dalam pembagian yang pertama itu adalah gangguan akibat faktor pulmonar. Gangguan berbicara yang ini dialami oleh para penderita penyakit paru-paru. Pada penderita penyakit paru-paru ini, pikiran bernapasnya sangat kurang, sehingga cara berbicaranya diwarnai oleh nada yang monoton, volume suara kecil, dan terputus-putus. Meskipun dari segi semantik dan sintaksisnya tidak ada masalah untuk ini. Kemudian yang kedua itu adalah gangguan akibat faktor laringan. Gangguan pada faktor laringan ini adalah disebabkan oleh pita suara yang dihasilkan menjadi serak atau hilang sama sekali. Gangguan berbicara akibat faktor laringan ini ditandai oleh suara yang serak atau hilang tanpa kelainan semantik dan sintaksisnya. Artinya, dilihat dari segi semantik dan sintaksis ucapannya bisa diterima. Kemudian untuk yang ketiga adalah gangguan akibat faktor lingual. Lidah yang seriawan atau terluka akan terasa pedih kalau digerakkan. Untuk mencegah timbulnya rasa pedih ini ketika berbicara, maka gerak aktivitas lidah itu dikurangi. Dalam keadaan seperti ini, maka pengucapan sejumlah fonem menjadi tidak sempurna, sehingga kalimat sudah barang tertentu dia akan menyangkal, mungkin akan diucapkan menjadi akal. Pada orang yang terkena stroke dan badannya lumpuh sebelah. Kemudian untuk yang keempat adalah yaitu gangguan akibat faktor resonansi. Gangguan akibat faktor resonansi ini menyebabkan suara yang dihasilkan menjadi tersangau pada orang sumbing. Misalnya suara menjadi tersangau atau bindeng karena rongga mulut dan rongga hidung yang digunakan untuk berkomunikasi melalui defek di langit-langit
keras atau platum sehingga resonansi yang seharusnya menjadi terganggu. Hal ini terjadi juga pada orang yang mengalami kelumpuhan pada langit-langit lunak atau velum. Rongga langit-langit ini tidak memberikan resonansi yang seharusnya sehingga suaranya menjadi tersangau. Penderita penyakit mistenia atau grafis atau gangguan yang menyebabkan otot menjadi lemah dan cepat lelah sering dikenali secara langsung karena kesenggongan ini. Kemudian pada bagian B-nya adalah yaitu gangguan akibat multifaktorial. Akibat gangguan multifaktorial atau berbagai faktor bisa menyebabkan terjadinya berbagai gangguan berbicara. Antara lain adalah berbicara serampangan. Berbicara serampangan atau sembrono adalah berbicara dengan cepat sekali. Berbicara dengan cepat sekali, dengan artikulasi yang rusak, ditambah dengan menelan sejumlah suku-suku kata, sehingga apa yang diucapkan sukar dipahami atau susah dipahami. Dalam kehidupan sehari-hari, kasus ini memang jarang dijumpai, tetapi beberapa kali ke sini diucapkan dengan cepat menjadi kemari. Yang kedua itu adalah berbicara propulsif. Gangguan berbicara propulsif biasanya terdapat pada para penderita penyakit Parkinson atau kerusakan pada otak yang menyebabkan otot menjadi gemetar atau lemah. Para penderita penyakit ini biasanya bermasalah dalam melakukan gerakan-gerakan. Mereka suka sekali untuk memulai suatu gerakan, namun bila sudah bergerak maka ia dapat terus-menerus tanpa berhenti. Gerak yang laju terus itu sudah propulsi. Pada waktu berbicara, ciri khas ini akan tampak pula aktivitas sangat terganggu karena stabilitas otot lidah, otot wajah dan pita suara sebagian besar akan lenyap. Kemudian yang ketiga itu adalah berbicara mutis atau mutisme. Penderita gangguan mutisme ini tidak berbicara sama sekali. Sebagian besar dari mereka mungkin masih dapat dianggap bisu atau membisu, yaitu memang sengaja tidak mau berbicara. Mutisme ini sebenarnya bukan hanya tidak dapat berkomunikasi secara verbal saja, akan tetapi juga tidak dapat berkomunikasi secara visual maupun isyarat, seperti dengan gerak-gerik dan sebagainya. Kemudian bagian selanjutnya adalah yaitu bagian kedua dari bagian berbicara tadi. Mekanisme tadi ialah gangguan psikogenik. Selain karena faktor gangguan mekanisme berbicara, sebagaimana dijelaskan di atas, ada juga gangguan berbicara disebabkan segi mental atau psikogenik. Gangguan ini bersifat lebih ungkap dari gangguan mental atau modalitas mental ini terungkap dari nada atau intonasi atau intensitas suara, lafal dan diksi atau pilihan kata. Udaran yang berirama lancar atau bersendat-sendat dapat juga mencerminkan sikap mental si pembicara. Kemudian bagian daripada gangguan psikogenik ini, yaitu yang pertama adalah berbicara manja. Disebut berbicara manja karena ada kesan keinginan untuk dimanja sebagaimana anak kecil yang membuat perubahan pada cara bicaranya. Pun bagian yang kedua yaitu adalah berbicara kemayu. Menurut Siddhartha dalam buku Abdul Syair yaitu tahun 2009, istilah kemayu mengacu pada perangai kewanitaan yang berlebihan, yang dalam hal ini ditunjukkan oleh seorang pria. Berbicara kemayu diartikan oleh gerak bibir dan lidah yang menarik perhatian, sehingga ada sesuatu yang menonjol atau ekstra lemah, gemulai dan memanjang. Meskipun berbicara jenis ini tidak langsung termasuk gangguan atau
gangguan terhadap bahasa, tetapi dapat dipandang sebagai sindrom fonologik yang mengungkapkan gangguan identitas kelamin. Kemudian yang ketiga itu adalah berbicara gagap atau gugup, yaitu dalam artian berbicara yang kacau karena sering tersedat-sedat, mendadak berhenti, lalu mengulang-ulanginya. Kemudian kata berikutnya dan setelahnya berhasil mengucapkan kata-kata itu. Itulah yang disebut dengan gugup dalam pengertian atau yang termasuk dengan gangguan berbicara. Kemudian yang bagian keempat adalah berbicara latah. Latah adalah respon reflektif berupa perkataan atau perbuatan yang tidak terkendali, yang terjadi seketika seseorang merasa kaget. Latah bukanlah penyakit mental, akan tetapi lebih menonjolnya ya kebiasaan yang tertanam di pikiran bawah dasar. Mungkin cukup segitu pembahasan kita kali ini, yaitu yang pembahasannya itu mengenai gangguan berbicara, yang dimana tadi itu adalah terbagi dua, yaitu yang pertama adalah gangguan mekanisme dan yang kedua adalah gangguan psikonik. Semoga bermanfaat bagi kawan-kawan semua. Mohon maaf apabila ada kesalahan atau kekurangan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.